Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana info sumber semua, bertemu lagi dengan saya Anissa di podcast PSBB, Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Kali ini tuh kita sebenarnya kedatangan tamu ya, kedatangan tamu yang kalau biasanya saya kenal sama tamunya. Kadang-kadang saya justru malah mengundang secara pribadi atau mungkin mutualnya tuh banyak gitu. Kalau kali ini tuh agak beda. Nah, emang kita cari orangnya gitu. Saya pun bisa dibilang mengidolakan ya. Dia nggak tahu, mungkin kalau saya follow Instagramnya tuh saya melihat beberapa kegiatannya gitu. Dan ternyata teman-teman di kantor juga punya feeling yang sama. Saya nggak tahu, tiba-tiba teman-teman di kantor juga mengundang beliau. Dan kali ini kita bisa menghadirkan dia langsung dan saya bisa jadi hostnya langsung gitu ya. Oke, selamat datang Ibu Ami ya. Saya panggil Ibu Ami aja lah ya. Kalau panggil Ami nanti juga nggak apa-apa sih. Nanti akan berubah-ubah gitu. Oke, mungkin bisa ceritakan Ami, Bu Ami ya, karena guru nih ceritanya. Jadi saya mau orangnya langsung lah yang bercerita gitu. Silakan, selamat datang di PSBB, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rahmi Izati. Itu saya salah satu guru di SD swasta, SD Kartika 110 Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing, saya akan bercerita tentang beberapa hal yang akan saya bagi nantinya. Baik itu tentang penulisan buku yang telah saya terbitkan, ataupun tentang konten-konten edukatif yang saya buat. Oke. Ternyata banyak ya, lebih banyak daripada yang saya perkirakan. Awalnya saya cuma berpikir, Ami ini, biar lebih akrab lah ya, Ami aja. Ami ini adalah guru gitu, guru terus kemudian konten kreator. Tapi sebelum kita bahas yang lainnya itu, profesi Ami nih sebagai guru. Iya. Teman-teman, saya melihat kontennya tuh namanya Ibu Ami. Anak-anak siswanya tuh senang sekali belajar dengan Ibu Aminya gitu. Awal kepikiran membuat konten pendidikan itu dari mana? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah berapa lama jadi guru? Oh gitu. Nah, kalau untuk jadi guru itu Ami masih baru banget. Kalau untuk tahun? Pengalaman mungkin masih minim ya, kayak masih sedikit karena itu masih 2 tahun Ami jadi guru. Sebelumnya nggak pernah ngajar sama sekali? Sebelumnya nggak pernah ngajar sama sekali karena tahun kemarin 2 tahun yang lalu itu Ami kuliah profesi guru. Jadi menyelesaikan perkuliahan dulu. Nah, baru berangkat menjadi guru yang sesungguhnya. Kenapa kepikiran untuk akhirnya ngambil profesi guru? Oke, mungkin karena lulusan sebelumnya background pendidikan juga ya. Tapi kan beberapa kan tidak mau lanjut tuh karena mungkin punya hobi lain. Tapi ini akhirnya mengambil profesi guru terus jadi guru. Apa yang memotivasi? Kok mau jadi guru gitu? Nah, itu berangkat awalnya itu kan Ami kuliahnya guru nih. Kuliahnya guru, dan tuh kuliah nyaman sama kuliah guru kan, suka juga sama dunia anak-anak. Tapi setelah kuliah ketemu dengan orang banyak yang menginspirasi dan berbagi pengalaman. Nah, setelah selesai kuliah, itu Ami mulai kayak berpikir, coba deh kalau misalnya saya nggak di bidang pendidikan, saya pengen coba dulu mimpi-mimpi yang pernah saya impikan tapi belum kesampaian. Salah satunya menulis buku tadi. Ami ini juga nulis buku ya? Iya. Itu bukunya tentang apa? Terus diterbitkannya kapan? Punya ide nulis bukunya tuh di mana gitu? Tapi sebelum ngajar kan buku ini dulu kan? Sebelum ngajar buku ini dulu. Jadi kalau untuk buku ini itu Ami berangkat dari keresahan pribadi karena Ami emang tipe orang yang suka nulis, apa-apa ditulisin. Nah, jadi di tahun 2017 Ami udah punya naskah tulisan. Cuman untuk temanya sendiri itu tentang anak-anak muda yang lagi bucin-bucinnya atau yang lagi sedang mencari jati diri. Nah, setelah itu lagi asik-asiknya nulis, dah tuh terbitlah di tahun 2020. Saat Ami belajar ke Jakarta, ketemu banyak orang, main-main gitu kan. Nah, pas di sana udah terbit buku Ami, barulah Ami mulai untuk buka kafe yang tadi. Cerita bukunya tentang apa? Mungkin bisa di-spill ya. Oh, gitu. Kalau untuk cerita buku itu lebih ke anak muda sih. Oh, anak muda. Emang anak muda yang mencari jati dirinya. Ada 2 buku Ami. Yang pertama itu buku Helodika, itu menceritakan tentang keresahan anak muda, dia menceritakan tentang bagaimana dia bersekolah, terus bagaimana dia menjalani hari-harinya, pokoknya apalah yang relate dengan anak-anak muda lah. Nah, kalau yang buku satu lagi itu Pen the Pen, itu lebih ke kumpulan kata-kata gitu, kumpulan quotes yang
kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, Ami kemas dalam satu buku gitu. Oh, luar biasa ya. Terus akhirnya dari buku tadi kepikiran mau ngajar. Gitu. Atau Iya. ada kisah lain yang terskip nih dari buku. Berarti dari dua buku itu kan Hello Dika gitu. Iya, Hello Dika sama Pen the Pen. Heeh. Nah, setelah itu buku lahir Tahun berapa bukunya dipublish? di 2021. Oh, 2021. 2021. Ami masih belum kuliah profesi ini. Oh. Masih peralihan gimana ya, masih belum mau untuk jadi guru. Masih mau apa dulu, mencoba hal yang lain dulu. Karena kalau jadi guru itu kan jam kerja kita udah terikat. Iya, pasti. Ya kan, dari jam 7 sampai jam 2 gitu. Jadi Ami masih mau belajar dulu lah untuk pengembangan diri Ami dan beberapa mimpi-mimpi Ami yang sebelumnya. Karena untuk buku ini emang udah dream Ami waktu sekolah. Jadi pernah waktu itu, waktu Ami masih sekolah SMA, itu pergi ke toko buku. Jadi berdirilah Ami di tulisan buku bestseller dan buku rekomendasi. Jadi sambil iseng-iseng lihat buku itu, bisa nggak ya suatu saat atau suatu hari buku aku ada berada di sana, di deretan sana gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, Ami membuktikan itu. Itu sempat masuk bestseller berarti? Bestseller sih belum ya, insya Allah kedepannya mungkin. Amin ya. Tapi lebih ke rekomendasi. Masuk rekomendasi. Masuk rekomendasi. Wah, luar biasa ya. Oke. Si muda semuanya ada publish rekomendasi lagi gitu. Iya. Terus akhirnya ngambil profesi setelah buku ini terbit. Nah, ya jadi kan Ami lagi nulis buku nih, masih nulis buku. Ini beberapa naskah masih ada nih. Tapi karena orang tua udah desak juga kan, cobalah kita beralih lagi ke dunia pendidikan. Karena kan emang background Ami kan emang pendidikan, jurusan juga pendidikan. Cobalah untuk belajar jadi guru lagi, ngajar lagi. Nah, tapi Ami masih gimana ya, karena pengalaman Ami jadi guru tuh belum ada. Oke. Belum ada sama sekali. Lihat lagi teman-teman Ami yang udah jadi guru, udah senior lah dia kan, karena Ami udah berapa tahun Baru ya. tuh libur jadi gurunya kan. Lihatlah mereka cara ngajarnya udah bagus. Ya udahlah, habis itu coba iseng-iseng ikut beasiswa PPG. Oh, itu beasiswa berarti ya? Iya, beasiswa. Ikut beasiswa PPG di tahun 2022. Dan alhamdulillah Ami lulus beasiswa PPG dan kuliah. Oh, baru setelahnya jadi guru. Ya, jadi saat kuliah itulah Ami kayak belajar. Terus kan kita kan ada apanya tuh PPL-nya. Oh, oke. Ya, praktik lapangannya. Nah, di saat praktik lapangan itu dalam hati ini kayak mikir, ternyata ini loh passion aku sebenarnya gitu. Guru? Iya, Berarti emang ngajar? Iya, jadi ketika ketemu sama anak-anak itu, Ami ngerasa energi Ami itu makin meningkat gitu. Kayak ini loh yang aku cari-cari selama ini gitu. Oke. Tapi kalau untuk menulis itu lebih ke hobi gitu, lebih ke kebiasaan. Berarti sebenarnya Gitu. passionnya benar-benar itu adalah berada di dalam lingkungan anak-anak di ya? dalam ruang lingkup pendidikan. Berarti nggak terbatas, berarti siswanya itu harus anak SD, SMP, Kalau SMA? Ami kan jurusannya memang PGSD. Oh iya, karena PGSD ya? PGSD, jadi emang khusus siswa SD. Oke, berarti sekarang berarti sangat menikmati profesi sebagai Sangat guru. menikmati profesi Oke. sebagai guru. Ini ceritanya udah tentang bukunya gitu ya, terus jadi guru. Tadi, ini boleh diceritakan nggak sih ini gitu? apa? Ini kan Ami ini kan juga konten kreator ya. Jadi sebelum kita bahas beberapa Instagramnya gitu, yang sekarang kita tahu kan konten Ami itu sering muncul di akun yang Ami Zati. Nah, yang Ami Zati itu yang sering saya tonton gitu. Makanya saya bilang tadi tuh saya ngefans ya. Jadi saya selalu memantau untuk hari ini update apa lagi nih gitu. Karena saya juga belajar dari sana. Karena saya juga mengajar gitu. Nah, jadi ada banyak sekali kreativitasnya Ami di situ. Itu sejak kapan punya ide untuk bikin akun itu gitu? Bikin akun yang tentang pendidikan. Itu kan itu juga sharing buat guru-guru yang baru jadi guru kan gitu. Sejak kapan punya akun itu? Nah, kalau untuk sejak kapan punya akun, itu sebelumnya akun tulisan Ami juga udah ada.
Oke. Jadi Ami bermain Instagram itu sudah tahun 2017. Oke. Udah mulai tentang insight, tentang algoritma TikTok, algoritma Instagram, semuanya udah Ami pelajari gitu. Nah, jadi untuk mengemas konten itu, insya Allah itu udah hal yang biasa bagi Ami. Nah, mulai terinspirasinya di konten pendidikan, itu ketika Ami lihat di main Instagram kan, kita udah bergerak nih di dunia pendidikan, terus kita lihat-lihat lah konten-konten. Duh, ini ternyata seru loh kegiatan ini. Cobain deh ke kelas aku, gimana sih? Apakah berhasil? Apakah anak-anak aku termotivasi atau mereka tuh lebih semangat belajarnya? Nah, ternyata Ami kemas, Ami ATM lah konten salah satu guru ini. Ami ATM dan Ami tambahkan dengan ide-ide yang Ami punya. Setelah Ami duplikat, Ami terapkan di sekolah Ami, di kelas Ami khususnya, itu ternyata emang impactnya tuh luar biasa banget. Anak-anak tuh jadi semangat, apalagi ini sekarang nih generasi alpha yang emang mereka tuh nggak bisa diberi aturan, mereka tuh emang kepo banget, suka hal yang baru gitu kan Kak. Nah, jadi dengan hal kayak gitu, Ami lihatlah, oh hasil belajar mereka pun meningkat. Oh, dengan konten-konten tadi ya, yang ide-ide tadi dengan ya. ide-ide yang Ami lihat di sosial media, lalu Ami terapkan, Ami tambahkan dengan ide-ide Ami, ternyata berhasil ya gitu. Nah, jadi dengan hal kayak gitu, Ami evaluasi lagi konten-konten Ami. Ini aku bisa beralih nggak sih ke konten pendidikan? Bisa nggak sih aku kemas konten-konten yang aku buat atau inovasi-inovasi pembelajaran yang telah aku pelajari sewaktu aku kuliah, sewaktu aku PPL, itu aku pelajari lagi dan aku kemas menjadi sebuah konten. Apakah ini berhasil juga diduplikasi nanti sama ribuan guru di luar sana? Nah, jadi berangkat dari sana lah Kak, itu Ami mulai membuat konten agar menginspirasi. Jadi dari satu guru, kayak ibu yang Ami lihat itu, kan dari satu konten yang Ami lihat, Betul. diduplikat sama Ami. Ketika Ami Bikin konten tersebut, dan ternyata teman-teman Ami, 10 teman, 100 teman, itu ngelihat konten itu, wah cobain lah di kelas aku. Nah, ternyata kan lebih bermanfaat lagi ya. Bermanfaat lagi. Jadi konten-konten pendidikan itu seharusnya di zaman sekarang itu, khususnya di konten-konten pendidikan itu seharusnya lebih dibanyakin lagi. Biar konten-konten yang nggak jelas itu seiring berjalannya waktu tergerus oleh waktu. Setuju itu, kalau saya tuh setuju sekali itu ya. Kalau bisa itu konten kita tuh positif aja semua gitu. Jadi tontonan itu lebih bermanfaat kan Kak? Dan orang pun lebih terinspirasi ya. Dan untuk konten-konten yang Ami bikin tadi, berarti setelah belajar dari akun tadi, terus Ami bikin sendiri. Berapa lama tuh dari sampai bisa seperti sekarang konten-konten pendidikannya itu gitu? Iya. Apakah sejak awal mengajar, apa sebelum mengajar juga udah berusaha untuk bikinlah konten sebelum ngajarnya? Belum ya? Pas udah ngajar, udah jadi guru, barulah kan udah Ami apain tuh. Jadi konten-konten yang Ami lihat di Instagram itu udah disimpan dan dibuat oret-oret. Oh, ini saya mau bikin konten ini loh besok. Tapi dipikirkan dulu, ini disesuaikan dengan materi pelajaran kita gitu. Dicocokin kan Kak. Nah, setelah itu awalnya tuh nggak gampang Kak. Iya dong, pasti dong. Ketika bikin konten itu ya sama sekali yang kadang yang lihat sampai 26 orang doang. Tapi followers udah berapa waktu itu? Karena kan followersnya banyak tuh. Followers kami 7.000-an kalau nggak salah. Oh, itu followers pribadi berarti ya? Followers pribadi. Itu kan akun pribadi ya, itu ya? Bukan akun yang mencoba untuk terinspirasi dari pendidikan, belum berarti ya? Belum. Berarti sempat bikin konten, itu yang nonton cuma sedikit? Iya, yang nonton cuma 29 orang, 40 orang. Tapi nggak masalah sih, karena dulu itu ketika kami bikin konten, yaudahlah yang penting konten aja dulu. Dimanapun hasilnya, nanti kita evaluasi lagi. Salahnya di mana, entah itu di teksnya kita kurang dibesarin atau di hooknya kurang menarik gitu kan Kak. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, kami lihatlah, oh lihat lagi konten-konten orang di sosial media. Ini kenapa ya dia bisa viral kontennya, sementara konten yang aku kemas kameranya juga bagus, pencahayaannya juga gitu, mantap gitu ya kan. Tapi kenapa gitu? Oh, mungkin karena aku baru mulai dan belum konsisten tadi gitu kan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu itu sih. Untuk satu video, kan video kami banyak tuh. Satu video tuh bikinnya berapa lama? Itu bikin sendiri kan? Maksudnya editornya nggak ada, editornya sendiri kan? Produksi sendiri, ngedit sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Berapa lama untuk jadi satu video itu? Biasanya kan kalau untuk video kan kita tag dulu nih di sekolah.
Tapi itu biar nggak keganggu pelajarannya, karena Ami pakai tripod. Jadi tripodnya udah ditaruh di beberapa titik. Jadi Ami ada 2 HP yang mau Ami pakai. Oh berarti emang nggak cuma satu handphone, nggak secara nggak sengaja. Kalau kita kan kalau konten tuh asal jadi kadang ya, maksudnya tuh kayak ya syukurlah bawa handphone gitu. Terus berarti emang diniatkan untuk taruh satu ya kadang ada situ. Beberapa footage yang emang butuh satu HP aja gitu. Okay. Tapi kalau misalnya emang yang lebih kayak tentang pembelajaran dari awal sampai akhir, itu biasanya 2 HP yang pakai. Jadi emang biar tidak terganggu pembelajaran. Kan kadang nih ada beberapa juga komentar, gurunya kok konten terus, belajarnya kapan gitu. Tapi juga ini sih kalau saya sih ngeliatnya kalau dengan seperti itu lebih alami. Biasanya kalau anak-anak tuh emang diajak konten nggak akan kondusif. Iya, nggak akan kondusif. Nggak akan sebagus itu hasilnya. Kalau kita ngomong sama anak kecil itu paling kita bisa diskusi dengan 2 orang paling 3 orang yang lainnya itu pasti dia udah heboh sendiri. Tapi ini kan bisa tuh jadi konten karena mereka kan nggak tahu juga kalau ini gitu. Tapi awal-awal Ami bikin konten, anak-anak tuh emang apa sih, kan kamera ditaruh tuh di mana-mana gitu ya kan. Iya apa tuh emang dikerubungin tuh tripod Ami sampai jatuh tripod tuh kan, tapi diedukasi. Nah kan ini nggak mengganggu, biar aja mereka taruh di sana gitu. Nah jadi setelah diedukasi terus menerus, mereka paham. Jadi mereka udah tahu aja gitu kegiatan mereka ini di expose di sosial media. Karena mereka juga lihat, Bu nanti upload ya, tag ya. Mereka yang minta ya. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Tapi ini boleh dijawab boleh tidak ya? Ini boleh teman-teman boleh di-cut yang ini. Ketika Ami mengambil kontennya anak-anak, apakah ada konsen gitu? Maksudnya persetujuan dari orang tua? Maksudnya orang tua tahu nggak sih konten ini diupload gitu? Apa mereka? Gitu. Adakah mereka mungkin selentingan ada yang mungkin keberatan gitu? Tapi ini boleh dijawab boleh tidak? Oke, boleh dijawab aja. Nah, karena itu kan sebelum mulai tahun ajaran baru kan kita ada rapat parenting namanya di sekolah. Jadi rapat parenting itu emang didatangkan semua wali murid. Nah, jadi saat rapat itu Ami kasih tahu. Oh, berarti sempat minta izin ya? Ami kasih tahu karena untuk kedepannya itu Bu Ami bakal sering bikin konten mama papa, apakah diizinkan atau gimana. Nah, sekiranya nanti jika ada konten yang kurang bagi mama papa atau gimana atau terganggunya, silakan hubungi Bu Ami, akan langsung di take down gitu. Tapi alhamdulillah positifnya itu semua wali murid itu support. Kak. Support, dan malahan ketika misalnya nih Ami upload konten A gitu, anaknya nggak ada gitu, adanya nggak ada, pasti minta juga, ini anakku kok nggak masuk nih di videonya, pasti nanyain. Berarti dia emang positif ya orang tuanya, alhamdulillah gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih, kita nggak maksudnya tadi tuh juga dikhawatirkan kan, maksudnya entah itu belum pernah ada konsen, tapi berarti konsen dong orang tuanya gitu. Siap. Alhamdulillah mereka setuju aja. Luar biasa sih ini. Kalau saya sih melihatnya udah niat konten terus tahu juga dengan batasan privasi dan juga tentang keamanan gitu kan. Terus juga orang tuanya juga support. Iya, karena kita sebagai guru konten kreator itu nggak boleh juga asal-asalan, Kak. Betul, setuju. Kita harus memperhatikan hal yang bersifat privasi juga kan. Setuju. Berarti ini udah guru gitu ya. Nilai edukasinya juga tidak dilupakan, maksudnya karena memang guru juga mungkin ya. Jadi edukasi konten, edukasi tentang keamanan, keselamatan tuh juga masuk. Siap, luar biasa. Tadi kan itu Instagram tentang pendidikan. Tadi sempat Ami juga bilang punya Instagram lain. Instagram apakah itu? Gitu. Apa boleh kita bongkar juga? Tadi ini ya, karena kita juga sekali lagi juga mendukung privasinya semua pembicara kita. Gitu. Jadi apakah mau diceritakan juga apakah netizen boleh tahu gitu, teman-teman di sana info sumber boleh tahu apa itu konten ataupun akun Instagram yang pernah Ami punya. Nah, jadi di tahun 2017 itu kan Ami udah mulai bikin konten yang Ami ceritakan tadi, bikin konten-konten yang tentang tulisan-tulisan latang keresahan. Nah, jadi apapun yang Ami rasakan, biasanya Ami bikin di sana. Karena takut nanti dibikin di Instagram pribadi, itu dibully nantinya atau dikata-katai, apa sih nggak jelas atau gimananya kan. Makanya Ami bikin second account, yang dimana itu isinya emang keresahan Ami aja. Jadi awalnya itu emang semacam kayak diary aja gitu. Emang nggak untuk dipublish untuk orang banyak gitu. Cuman, seiring berjalannya waktu, kok yang nge-like ribuan, bahkan puluhan ribu. Ternyata apa yang saya rasakan ini relate juga ya sama orang-orang di luar sana gitu kan. Awalnya Ami privasi itu akun Ami, Ami kunci.
Nah, jadi semakin banyak orang yang tahu, followersnya udah makin tumbuh dan lain-lain kan. Nah, jadi kita sebagai gimana ya, udah dicap konten kreator kan, Kak, bisa nggak request kata-kata ini, tapi pakai lagu ini, udah banyak lah yang request. Belum lagi masuk kayak, Kak, aku mau curhat. Nah, jadi dari sempat ya membaca keresahan orang-orang di seluruh Indonesia ini. Nah, jadi Ami bikin kan di konten tersebut, tulisan tersebut. Ami tag lah Instagramnya apa yang lagi mereka rasakan. Ternyata emang, wah makasih banget ya Kak, tulisan aku akhirnya Kakak posting gitu. Oh, oke. Nah, jadi makin kesebar lah akun-akun Ami itu. Nah, ketika udah besar akun Ami, pengen lagi cobain deh bikin pasar baru lagi. Bikin pasar baru lagi itu temanya tentang yang lain juga, misalnya ini tentang bucin-bucin, tentang anak SMA, tentang anak sekolahan. Bikin lagi di akun sebelah tuh tentang kehidupan setelah menikah gitu. Gimana sih, apa sih yang dirasain orang-orang setelah menikah? Apakah itu ada perselingkuhan atau tentang keresahan di rumah tangga? Nah, Ami kemas juga di konten yang satu lagi. Nah, ternyata itu juga rame. Gitu. Ada pasarnya lagi dan wah, lumayan juga ya. Nah, dari sana lah Ami kayak mulai membagi waktu. Oh, saya emang harus konsisten lagi nih, saya harus persisten. Berarti ini pasar saya sudah saya bentuk dan saya harus jalanin ini terus. Ini mau dikasih tau nggak sih nih akun Instagramnya apa? Boleh, nanti kita spill aja. Boleh ya, kita spill ya. Nanti silakan kalau teman-teman semua dan Sana Info Sumber semua, nanti kalau mau tahu akunnya yang mana, nonton sampai habis ya. Kita spill nanti kita kasih tahu. Dengan akun sebanyak itu, misalnya follower sebanyak itu. Sekarang kita berbicara tentang hal yang lain nih sebelum kita lanjut ya. Ini kan Instagram gitu. Instagram tentu ada motivasi tertentu, mungkin entah itu tidak hanya berkarya aja. Kita bisa bilang income lah. Nah, apakah akun yang dua lagi itu juga menghasilkan? Nah, itu. Dan akun pribadi Ami itu apakah juga menghasilkan? Gitu. Oke, pertanyaan gitu ya. Nah, kalau untuk akun yang second akun Ami yang tadi, yang dua tadi itu alhamdulillah lumayan juga gitu. Mau di-spill angka-angkanya? Boleh sekali. Biar orang-orang lebih termotivasi semangat juga untuk kan ya. Betul. Ini baik sekali konten kreator kita hari ini gitu. Mau spill. Jadi kalau untuk konten yang dua itu, akun yang dua itu kadang kan yang ada yang endorse. Endorse itu semacam kayak mereka mau paid promote lah. Paid promote, mereka kasih bahan segala macamnya, kasih caption, Ami tinggal posting aja gitu. Nah, dari akun yang satu aja yang zona nyaman itu sehari Ami dapat itu sampai 600 sampai 800 orang yang paid promote di akun zona nyaman. Tapi karena ngelihatnya nggak ada iklan tuh, ngeliat kayaknya. Ya, tapi nanti itu ada lagi ceritanya kenapa nggak iklan lagi, karena fokus ke akun si Ami Izati ini. Oke. Silakan lanjut. Nah, jadi di tahun 2022 itu Ami mulai menuai hasil. Nah, ketika 2017 itu fokus bikin konten, fokus melihat pasar segala macamnya, Ami jualan buku pun di sana. Jadi Ami udah dapat pasarnya. Jadi tinggal jual aja. Ya, gitu jadi ya. ketika Ami mau nih buku mau diterbitkan lagi nih, udah konsultasi juga sama penerbit Ami. Kita bikinlah spoiler, bikin penasaran gitu. Ami bikinlah kayak episode-episode. Jadi Ami gantung nih pembaca Ami. Ketika Ami upload episode 1, wah ramenya minta ampun. Aduh, aku kesel banget nih, ini gimana kelanjutannya nih, Ami stop. Lanjut lagi episode 2, nantikan di tanggal segini gitu. Nantikan tanggal segini, udah nantikan, udah di komen ribuan. Ketika satu cuma sampai 5 episode. 5 episode Ami cut, langsung dibukukan. Dan ini nulisnya di Instagram maksudnya gitu? Jadi kalau untuk apanya kan kita spoilernya di Instagram bisa. Maksudnya di foto halaman bukunya? Bukan. Jadi Ami kemas jadi kayak semacam cerita, kayak carousel gitu, kayak di slide-slide gitu, episode 1 gitu. Covernya udah ada kan, Hello Dika, penasaran gitu. Nah, jadi mereka berarti diceritakan kayak diringkas versi Instagram gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ketika mereka udah penasaran, Ami cut dan menjadikan buku. Alhamdulillah itu income-nya terbuatlah kafe tadi. Kafe tadi itu ke sana perginya. Tadi kita udah cerita kafe belum ya? Belum ya gitu. Nah,
Makanya tadi saya bilang kan sebelum kita lanjut mau cerita di Instagram dulu. Berarti Instagramnya menghasilkan ya? Iya. Instagramnya ada 2 lagi itu yang alter itu menghasilkan dan yang sekarang juga tentu konsisten dengan yang pendidikan. Berarti yang 2 lagi tuh masih dijalankan nggak? Maksudnya atau jarang dipegang? Nah, kalau yang 2 lagi karena Ami udah beralih ke dunia pendidikan, jadi udah banyak lah kebagi-bagi badannya ini gitu kan. Jadi manajemen waktunya udah mulai fokus ke pendidikan. Tapi sayang ya akunnya tuh gede banget. Soalnya followersnya ratusan ribu loh teman-teman. Ratusan ribu. Tapi emang mau dimaksimalkan lagi. Oh siap-siap. Luar biasa pokoknya. Udah ngajar gitu ya. Udah ngajar bikin konten. Terus kontennya ternyata nggak cuma 1 akun. Banyak akun lagi. Kita iri ya teman-teman gitu. Tadi kan dibilang tuh kalau dengan 1 akun aja bisa bikin kafe. Iya. Kafenya yang mana gitu? Boleh cerita nggak tentang kafe atau kafenya ini apakah masih ada atau baru berdiri atau gimana? Boleh diceritain nggak sih kafe ini? Oke, boleh. Nah, jadi kalau untuk kafe sih, buku kami kan terbitnya di tahun 2020 dan 2021 ada 2 buku yang terbit. Nah, jadi itu alhamdulillah income-nya itu sampai ratusan juta. Alhamdulillah, ini buku aja nih? Iya, buku aja. Luar biasa. Nah, jadi dari sanalah kayak gak mau dulu ngajar. Maunya apa bikin buku dulu? lagi jangan-jangan. Bikin buku lagi, belajar dulu gitu. Siapa tahu nanti ada hal yang berbau tentang pendidikan dipelajari seiring berjalannya waktu kan, Kak. Nah, jadi dengan adanya uang itu, kalau dulu Ami egois, siapa sih anak muda gitu belum menikah pegang uang sekitar 150 juta pasti pikirannya itu beli mobil 1, iPhone seri terbaru, udah duduk di kafe. Iya, nongkrong aja lah gitu. Keren banget sih lo sekarang. Pasti itu komenan orang-orang kan. Tapi di sana ada beberapa tanggung jawab yang harus kami selesaikan gitu. Iya, jadi ada orang tua gitu. Apalagi background keluarga kami emang orang yang menengah ke bawah. Jadi beberapa mimpi itu semacam kayak Ami pending dulu deh. Nanti insya Allah akan ganti lagi yang lebih emas. Allah akan ganti lagi yang lebih besar. Yaudah sekarang ini kita coba kemas lagi uangnya, kita ibaratnya kita putar lagi. Ya, kita putar lagi uangnya. Semoga ini menjadi ladang pahala juga untuk kita. Nah, jadi ketika Ami buka kafe di tahun 2021, itu keluarga Ami masukin semua di manajemen kafenya itu di gitu ya? Di manajemen kafe, karena kakak juga hebat masak kan, dijadikanlah dia koki. Kakak yang satu lagi itu dijadikan di manajer gitu. Jadi diberdayakan, tapi dimasukin juga orang-orang luar yang udah berpengalaman di bidangnya gitu. Berarti intinya bisnis keluarga lah ya? Iya, bisa. Terus berapa lama kafenya ini? Atau masih ada kafenya sekarang? Boleh diceritain nggak kafenya ini? Sedihnya itu kafenya udah tutup. Karena di tahun pertama itu apa kan kafenya tuh lagi rame-ramenya. Terus ada beberapa masalah karena itu kafenya tuh buka saat COVID. Saat COVID, jadi ada beberapa melanggar lah kan, melanggar karena mungkin ya itu emang kesalahan kami juga sebagai pemilik kafe karena masih buka saat itu jam operasional kafe udah ditentukan sama Pemda gitu. Emang jam operasional waktu zaman pandemi itu sampai jam berapa ya? Kalau nggak salah dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore aja. Oh, sampai jam 5 sore aja. Malam nggak boleh buka. Iya, malam nggak boleh dulu. Nah, jadi hal kayak gitu Ami sebagai orang baru di dunia F&B itu dan kita baru buka kafe, baru masih jiwanya mengebu-ngebu. Ya udahlah gitu, coba aja lah buka gitu. Tapi 2021 itu kan udah mau selesai pandemi ya? Maksudnya kan lagi maraknya banget ya? Di 2022 kita baru mau turun ya? Iya, oke. Terus berarti lagi tinggi-tingginya angka? Iya, berapa masih buka gitu. Dan dapat teguran dari Satpol PP. Dan kami sih emang fair juga, kami tutup dan setelah beberapa udah bikin surat perjanjian segala macamnya, pokoknya kami mengikuti prosedur sebaik mungkin. Kami tutup sesuai dengan diperintahkan. Nah setelah itu buka lagi sekitar 3 bulan setelah. Berarti tutup beneran? Iya emang tutup. Emang vakum 3 bulan? Iya emang tutup. Berarti berapa operasionalnya gitu? Kafe ini ditutup.
Oh, 3 bulan ya? Iya, Berarti tutup. gimana nasib orang yang bekerja di sana selama 3 bulan itu? Tapi ya gimana lagi kan Kak, mungkin kan beberapa keluarga kami juga ada di dalamnya. Ya udah, ini mungkin juga jadi pembelajaran untuk Ami gitu kan. Jadi melakukan segala sesuatu hal itu ya harus dipikirkan juga baik buruknya. Betul. Tapi setelah 3 bulan itu terus buka, apakah bertahan lebih lama lagi setelahnya atau? Setelah 3 bulan, Ami mencoba lagi buka dengan ganti konsep, yang lebih ke kayak semi garden gitu. Nah ternyata itu pasarnya orang butuhnya mungkin esok yang lama gitu, bukan mungkin esok yang sekarang, Apa sih yang bikin beda? Kalau dulu itu semacam kayak emang fokus ke kopinya, terus ada tulisan-tulisan yang emang kan kami emang backgroundnya nulis nih, jadi ada tulisan-tulisan yang emang dikasih ke customer yang emang sesuai yang relate dengan kehidupan mereka. Gitu. Tulisan itu dalam bentuk apa sih? Maksudnya? Kadang ada di cupnya, kadang ada di hiasan-hiasan dindingnya gitu. Ketika ada akustik, ada di background di belakang. Yang ini ya orang nyanyi itu gitu ya? Kata gitu dari Ami gitu. Setelahnya yang garden itu konsepnya gimana tuh? Maksudnya kok bisa berbeda? Nggak ada tulisan lagi? Nggak ada lagi, karena lebih ke gimana ya? Lebih ke free, lebih ke bebas. Jadi Ami tuh kayak nggak fokus ke jual kopi aja, tapi ada minuman lain gitu. Jadi berubahlah selera pasarnya ini ya. Pasarnya, dan ternyata orang butuhnya mungkin yang lama, tapi nggak bisa lagi dibikin di sana gitu. Makanya kata Mama sih, ya udahlah fokus lagi ke pendidikan. Makanya akun pendidikannya sekarang yang memang difokuskan gitu ya. Makanya dan sukses lah ya harusnya pendidikan ini. Wah luar biasa ya, benar-benar. Saya di sini nggak cuma jadi host ini, saya termotivasi dan banyak sekali menyerap ilmu dalam sekali duduk gitu. Ada banyak sekali sebenarnya yang mau ditanyakan mungkin setelah ini ya. Netizen kalau mau nanya DM mungkin lebih fair gitu. Nah, sekarang harapannya Ami apa sih? Maksudnya dengan karirnya Ami sekarang, dengan Instagramnya sekarang kan terus berjalan nih. Apakah dari Instagram aja atau juga sekarang kan banyak tuh affiliate, entah itu TikTok, entah itu Shopee dan segala macam, itu juga jalan ya? Karena kan ketika itu kan beriringan tuh, ketika Ami aktif di sosial media. Nah, jadi teman-teman itu banyak, misalnya Ami ngupload konten tentang pojok baca. Jadi kan ada beberapa perintilan yang dibeli nih. Nah, itu pasti mereka pada nanya, "Kak, itu belinya di mana? Spill dong." Jadi udah dibikinkan juga link khusus di bio Ami. Oh, berarti untuk mereka belanja nantinya gitu ya? Belanja. Jadi alhamdulillah itu lumayan juga. Kayaknya kita harus bikin juga nih. Nah, harapannya Ami sebagai guru, sebagai konten kreator dengan kondisi pendidikan saat ini dan juga dengan kalau kita sekarang bisa bilang agak langka ya konten kreator adalah guru juga di Sumatera Barat gitu. Apa Ami tahu ada beberapa orang lagi mungkin yang satu circle sama Ami yang juga guru terus konten kreator gitu seperti Ami? Ada sih. Ada banyak. Nggak juga ya, jarang sih. Iya, belum. Maksudnya sih, mungkin tapi ada create gitu ya. Tapi yang komit seperti Ami ini kayaknya sedikit gitu ya. Karena memang butuh effort dan juga butuh pengorbanan waktu gitu. Komitmen, persisten, emang butuh 3 itu kalau untuk menjadi guru kreator. Nggak cukup dengan kita punya passion, kita punya alat, kita punya semuanya, terus tiba-tiba bagus kontennya, besoknya nggak bikin konten lagi, nggak bisa ya. Memang harus konsisten. Ya, komitmen sama persisten. Luar biasa. Sekarang harapannya apa sebagai pribadinya, sebagai entah itu sebagai guru, entah itu sebagai penulis, entah sebagai apapun, apa sih harapan Ami untuk saat ini? Pengen jadi apa sih sebenarnya, atau emang mau jadi guru tok gitu setelah ini? Kalau emang untuk harapan sih pengen jadinya itu emang jadi guru. Karena jadi emang guru ya? merasa ini passion aku banget di sini. Berarti sampai nanti akan jadi guru aja? Insya Allah gitu. Ketika mau jadi guru, terus kalau bisa nanti jenjangnya itu naik lagi jadi kepala sekolah. Amin gitu. Ya Allah gitu. Naik lagi jadi pengawas. Masya Allah, amin jadi ya. Menginspirasi gitu. Jadi ketika mau jadi guru ini memang sudah komit? Sudah komit. Untuk jadi guru? Iya, karena ketika masuk kelas itu kita dicariin sampai dijemput ke kantor, ke ruang guru. Luar biasa gurunya. Karena anak-anak SD itu dia emang jujur banget.
emang peka banget sama perasaan hal yang kayak gitu. Jadi mereka tuh sampai jemput, ayo Bu masuk kelas, ayo Bu gitu. Jadi kadang kita ngerasa kayak terharu gitu. Nah waktu itu Ami pernah juga pergi ke Kalimantan selama 4 hari. Itu Ami diundang ikutin workshop pendidikan. Itu atas nama guru atau emang kreator? Guru kreator konten. Jadi guru ada kreator komunitasnya. Indonesia? Iya Indonesia. Itu Instagram atau TikTok atau apa itu? Maksudnya dari kementerian? Semuanya dari kementerian. Oh dari kementerian, berarti Kominfo? Kementerian Pendidikan. Oh Kementerian Pendidikan. Oke. Kementerian Pendidikan. Jadi ada komunitas kayak guru kreator konten. Oke. Nah jadi Ami diundang untuk belajar lagi tentang pembuatan konten, tentang manajemen pembikinan konten, etika dan etiket membuat konten. Pokoknya semuanya dipelajari, dikemas semuanya. 4 hari di Kalimantan. Jadi anak-anak ditinggalin nih, ditinggalin, dicari guru pengganti. Nah selama 4 hari itu mama-mamanya kayak video call. Itu Bu Ami kapan pulang? Anak-anak udah pada nanyain. Nah pas itu balik ke sekolah, sampai mereka bikin tulisan di papan tulis, selamat datang Bu Ami. Walaupun anak kelas 1, dia yang belum bisa menulis, ada beberapa yang tulisan selamat datangnya tuh jadi selamato. Tapi kita aja yang memaknai gitu, mereka udah effort gitu. Terharu ya? Iya. Pas nyampe tuh mereka nangis, Ibu jangan pergi lagi, kami nggak mau kehilangan Ibu. Jadi mereka berasa ditinggalin lama gitu. Waduh luar biasa sekali. Duh saya nggak bisa berkata-kata nih saking banyaknya seorang Ami ini yang saya awalnya ngira adalah cuma guru kreator gitu, guru konten kreator. Ternyata ada banyak sekali hal-hal di belakang Ami yang mungkin kenapa menjadikan Ami seperti sekarang gitu ya. Dan terima kasih banyak nih sudah hadir di PSBB Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Benar-benar sangat menginspirasi dan kita berharap nanti mungkin Ami juga bisa sharing-sharing lebih banyak nih tentang yang di belakangnya itu loh. Maksudnya kenapa bisa menjadi seperti sekarang gitu di konten-kontennya selain memang konten-konten pendidikannya tadi. Terima kasih Ami, terima kasih dan Sarang Info Sumber semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cip.